Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Triastuti, NPM 032. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dan identitas perusahaan. Untuk latar belakang dalam kasus tersebut adalah perdagangan bebas ASEAN yang dimulai pada tahun 2015 memacu pelaku industri untuk aktif mencari pasar. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, PT Kalbe Farma melihat perdagangan bebas ASEAN mampu memberikan suatu peluang bisnis dengan strategi pengembangan marketing. PT Kalbe Farma sendiri mempunyai beberapa keunggulan yang akan dibawa ke pasar global seperti di Asia Tenggara, contohnya di negara Filipina dan Myanmar. Nah, untuk beberapa langkah yang dilakukannya adalah dengan cara memperkuat portofolio bisnis melalui inovasi produk maupun melalui penjajakan merger dan akuisisi serta mencanangkan untuk mempercepat go regional dan akhirnya mengarah ke global. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah identitas perusahaan. Untuk nama perusahaannya sendiri adalah PT Kalbe Farma Tbk yang bergerak di bidang farmasi, perdagangan, dan perwakilan yang didirikan pada tanggal 10 September 1966. Untuk dasar hukum pendiriannya adalah Akta Nomor 3 tanggal 10 September 1966 dibuat di hadapan Raden Imam Susatyo Parawirokusumo, wakil notaris di Jakarta. Untuk kepemilikan sahamnya adalah 56,96% dimiliki oleh beberapa perusahaan dan 43,04% dimiliki oleh masyarakat. Untuk kode sahamnya adalah KBLF, tanggal pencatatannya adalah 30 Juli 1991 dan nama bursanya adalah Bursa Efek Indonesia. PT Kalbe Farma sendiri memiliki beberapa divisi usaha yaitu obat resep, produk kesehatan, nutrisi, dan distribusi dan logistik. Perkenalkan, nama saya Ayuwantini, NPM 18133100055. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu tentang rumusan masalah dari PT Kalbe Farma. Untuk yang pertama itu adalah bagaimana strategi dari PT Kalbe Farma untuk dapat masuk dan mempertahankan perusahaan tersebut di perdagangan bebas. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana langkah dari PT Kalbe Farma untuk meningkatkan pemasaran serta membuka peluang baru di pasar bebas. Yang ketiga yaitu bagaimana sih peran dari pasar modal bagi PT Kalbe Farma Tbk. Selanjutnya yaitu tentang landasan teori. Dengan masuknya perdagangan bebas akan menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi PT Kalbe Farma untuk lebih meningkatkan pertumbuhan. Nah, untuk landasan teori yang pertama, menurut dari Fit Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa adanya halangan dari negara. Kemudian yang kedua, menurut Samuel Siahan, ekonomi pasar adalah terjadi desentralisasi keputusan berkaitan dengan apa, berapa banyak, serta bagaimana cara produksinya. Nah, dengan adanya suatu pasar itu, individu itu dapat diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Maka proses dalam pasar itu hanya dapat terjadi dalam suatu struktur pengambilan keputusan yang bersifat desentralisasi. Maka mekanisme ekonomi pasar itu mengharuskan terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari produsen maupun konsumen. Kemudian yang ketiga, landasan teori yang ketiga itu adalah pada tahun 1995 GAAT telah usang dan berganti baju baru bernama WTO atau World Trade Organization, agen baru untuk menguniversalisasi pasar bebas. Nah, bersama dengan IMF atau International Monetary Fund mengajarkan negara-negara yang masih berkembang untuk belajar menerapkan kebijakan ekonomi dengan benar demi mendapatkan kesejahteraan dan mengataskan kemiskinan. Termasuk di Indonesia banyak UU yang mengatur liberalisasi ekonomi, yaitu UU penanaman modal asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevra Irawati, NPM 049. Langsung saja kita akan membahas tentang PT Kalbe Farma Tbk dalam menghadapi perdagangan bebas. Nah, pada penghujung tahun, perdagangan bebas ASEAN ini memacu pelaku industri untuk aktif mencari pasar. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah memiliki pangsa pasar di luar negeri, perusahaan tersebut hanya memperkuat penetrasi dan jaringan agar tidak kehilangan momentum pada tahun tersebut. Nah, Sekretaris PT Kalbe Farma Tbk yaitu Fit Jong Tius ini memaparkan bahwa ASEAN merupakan pasar regional yang dekat oleh Indonesia, jadi momen ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu langkah PT Kalbe Farma dalam menghadapi perdagangan bebas yaitu strategi paling sederhana yang dilakukan dengan pengembangan marketing. Nah, maka keunggulan Kalbe di Indonesia ini akan dibawa ke pasar global. Nah, secara rinci, strateginya yang pertama yaitu memperkuat portofolio bisnis melalui inovasi produk, dan yang kedua mencanangkan untuk mempercepat go regional dan mengarah go global. Sebenarnya PT Kalbe Farma ini udah ada di
negara Filipina dan Myanmar. Dalam persaingan global, Kalbe telah memiliki anak perusahaan yaitu Kalbe Internasional yang sangat strategis untuk penetrasi ke negara yang memerlukan badan usaha. Nah, tahun ini PT Kalbe ini menargetkan pertumbuhan efektivitas pemasaran dan penjualan, lalu membuka peluang pasar baru dan memperkuat distribusi. Tahun ini Kalbe akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan penjualan yang baik. Nah, Kalbe ini menilai pasar modal itu akan membuka wawasan untuk mengakses banyak sumber daya, terutama sumber daya finansial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuli Maulida, NPM 158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu solusi dalam menghadapi persaingan pasar global atau persaingan pasar bebas pada PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan sumber daya modal. Yang ketiga, mengembangkan produk. Yang keempat, memperbaiki cara pemasaran produk. Yang kelima, memperbaiki kualitas pelayanan terhadap konsumen. Dan yang terakhir, memperbanyak relasi. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut kelompok kami, PT Kalbe Farma melakukan strategi yang paling sederhana dilakukan, yaitu dengan pengembangan marketing. PT Kalbe Farma memperkuat portofolio bisnis melalui inovasi produk maupun melalui penjajakan merger dan akuisisi. Keunggulan PT Kalbe Farma di Indonesia akan dibawa menuju pasar global. PT Kalbe Farma mencanangkan untuk mempercepat do regional dan akhirnya mengarah ke global. Dalam persaingan global, Kalbe telah mempunyai Kalbe Internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.